Cek perbandingan gitu. Di saat sebuah gas yang seperti ini, volumenya adalah ini. Ditanya, kalau yang ini berapa volumenya? Nah, kita coba cek dulu ini berapa mol. C yang 4 berarti ini berapa? 16 ya? Ini kan 16 kan ml-nya kan? Nah, ml-nya 16. Berarti 1 per 16 mol gitu ya. Karena dia 1 gram ya. 16 itu kan dianggap kayak seolah 16 gram per mol gitu ya. Gitu. Jadi kalau 1 gram berapa mol? Ya 1 per 16. Nah, ini 1,5 liter untuk per ini. Oke ya? Jadi kalau misalnya kamu mau pakai matematika, ya udah tinggal lihat 3 gram itu yang ini berapa mol sih? Ya kan? 3 gram NO itu berapa mol? 3 per berapa? 30. Berarti seberapa? Nah, 10 mol. Yang tanya ini berapa liter? Berapa volumenya gitu. Ya biasa kalau pakai matematika kamu boleh pakai banding gitu ya, karena dia bentuknya kan setara ya, nah, gitu. Boleh pakai gitu kan. Yang 1/16 mol adalah 1,5 liter. Yang 1/10 mol berapa? Ini kan diketahui dari sini ya. Nah, ketemu kan? Karena pada suhu dan tekanan yang sama, setiap mol gas yang sama memiliki volume yang sama. Setiap mol yang sama memiliki volume sama. Kalau misalnya ini ternyata juga 1/16 mol, 1/16 mol gitu ya. Ternyata ini juga 1/16 mol, ya udah sama lah 1,5 liter. Ya. Kenapa bunyinya? Bunyinya untuk hukum yang digas, untuk jumlah mol yang sama untuk setiap gas pada keadaan yang sama memiliki volume yang sama. Oke, ini sudah dapat data. Kalau misalnya saya tanya ke kalian, oke, misalnya saya tanya, Vino, kita tahu ya kita ada namanya pupuk kimia di Palembang. Pupuk kimia, tahu? Pupuk apa namanya? Ada pupuk, aduh serupa. Pupuk amonia kita ngomongnya, pupuk apa? Pokoknya pupuk untuk tanaman gitu ya. Oke, itu tentu dibikin pabrik. Pabrik itu berarti tempat pembuatan pupuk itu, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, untuk membuat pabrik itu dibutuhkan apa? Keahlian apa? Kimia. Hah? Kimia. Untuk membuat pabrik itu perlu keahlian apa? Hah? Maksudnya benda itu. Ya, saya tanya, kalau Indonesia mau bikin pabrik pupuk yang seperti itu, kan sudah ada nih. Karena dulu dibikin oleh Jepang ya, Indonesia nggak bisa bikin. Butuh keahlian apa? Teknik. Hah? Teknik fisika. Teknik mesin. Hah? Teknik bengkel. Mesin. Hah? Mesinnya. Di teknik mesin. Gitu aja. Sama teknik di kimia ini. Pupuk. Kan pupuk buat berarti ada kimia ini buat campur-campuran tadi. Kalau Alex ada tambahan? Mungkin harus bisa Ya, kalau kita jawaban maksudnya adalah kita butuh semua teknik yang ada, teknik fisika tentang tekanan dan lainnya, karena untuk membuat itu kita butuh chamber yang ketebalan sekian, karena tidak semua bisa bereaksi dalam lingkungan biasa. Jadi butuh teknik fisika, teknik baja yang lainnya itu kita belajar itu. Terus nanti kita butuh teknik mesin,
Oke, karena gas ini itu bukan ini ada beberapa yang harus dalam ruang tertutup, dan untuk mengalihkan ruang tertutup sudah selesai, kita harus ambil. Contohnya kalau kalian nggak punya bayangan, saya bukakan seperti ini. Ketiga. Kalau di kimia, nah misalnya kita ingin membuat klorin gitu ya, gas klorin. Gas klorin gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Kebanyakan klorin ini untuk sebagai pereduksi gitu, mengikat yang lain supaya nanti ini bisa untuk pembangkitan energi, bisa untuk yang bunuh kuman-kuman itu, yang bunuh kuman-kuman itu, cuci benda yang operasi mirip-mirip alkohol itu. Nah, itu bisa menggunakan gas klorin. Nah, cara membuat gas klorin kamu lihat aja deh. Menggunakan konsep apa? Lelehan garam. Gimana nih? Nah, ini bentuknya ini. Menggunakan elektrolisis. Nanti dari ini kan ada satu larutan NaCl, tahu ya larutan ya, larutan garam. Ini ada elektrolisisnya, tahu lah yang kita ada suatu gas ya. Nanti ada Cl-nya muncul, Cl muncul kan harus dialirkan nih. Cl ini nggak boleh buang dong, itu kan ini yang kita mau ambil kan, klorinnya, gimana? Itu yang kita mau ambil. Nah, terus nanti Na-nya lari kemana kan gitu, ya? Tuh. Anoda nanti ini dikasih H2 lagi, ini ada H2 yang muncul lagi. Nah, kita perlu membuat mesin seperti ini. Nah, Na yang muncul itu nanti menjadi NaOH, cairan basah yang kita butuhkan. Jadi sekali kita bikin itu bisa masukkan 2 menit. Nah, seperti ini kita butuh tekniknya, bukan mesinnya, yang kita bikin sendiri oleh teknik yang las-las, teknik mesin, tahu, teknik sipil, pengetahuan fisika tentang baja dan lainnya. Dan ini yang kita tidak punya gitu. Mengapa orang barat bisa? Mengapa kita tak bisa? Itu pertanyaannya. Kira-kira gini lah katanya. Mana lebih kaya? Orang yang bisa memproduksi motor atau orang yang menjual motor? Mana lebih kaya? Orang yang memproduksi motor atau orang yang menjual motor? Hah? Ya, logikanya dari mana? Kalau menjual motor artinya dia harus pertama beli dulu motornya dari orang produksi. Jadi pendapatannya dia nggak sebanyak langsung jual satu motor gitu. Oke, maksudnya gini, kalau kita produksi motor, mungkin modal kita 1 juta, kita bisa jual 3 juta, ya kan? Tapi kalau yang menjual motor, karena dari pabrik dia ngomong 3 juta, paling banter kita jual 3,2 juta, betul? Mungkin ya? Itu sebabnya, kalau kalian, misalnya nih kalian bisa membuat yang begini dalam rumah tangga gitu, tapi bukan pabrik besar gitu ya. Dan kalian bisa mensuplai ke instansi-instansi yang membutuhkan. Nah, dulu kita nggak punya komputer yang canggih. Dulu untuk membuat animasi itu gabungan komputer-komputer. Yang punya itu hanya seperti yang buat film yang Warner Bros yang punya komputer seperti itu. Jadi nggak bisa kita membuat animasi menggunakan PC, personal komputer. Terlihat. Seiring dengan perkembangan prosesor yang semakin cepat, RAM yang semakin cepat, akhirnya animasi boleh perorangan. Nanti nggak perlu pakai komputer server. Banyak orang bisa animasi sekarang. Ya, saatnya ini harusnya kimia-kimia itu nggak diproduksi lagi secara massal oleh pabrik besar, bisa skala rumah tangga. Tapi Indonesia sebetulnya banyak sekali ininya, tapi kalian tidak bisa. Gitu. Nah, kalau kalian menjadi ahli kimia, kalian sebetulnya itu bisa jadi bos gitu. Coba tanya dulu,
Kira-kira mana yang banyak yang pengusaha? Pengusaha yang membuat motor, pengusaha yang membuat makanan, atau pengusaha yang memproduksi zat kimia. Mana yang paling sedikit menurut kalian? Zat kimia paling sedikit ya. Itu pun jarang dengar kan, betul nggak? Contoh oksigen tabung, kamu beli dari mana? Oksigen gitu kan? Nah, dari konsep seperti itu, sebetulnya kalau kalian sudah sampai S2, S3 tentang kimia pembuatan ini, kamu bisa bikin pabrik sendiri. Gitu. Tenaga Indonesia itu murah. Kita selama ini kan hanya terfokus kepada benda-benda yang nyata gitu. Yang kimia-kimia nggak ada yang kesana kan, sebagian besar kimia kita diimpor dari negara. Sebetulnya itu sudah bisa dibuat di perumahan. Dulu yang namanya pembangkit tenaga nuklir harus negara dan lainnya. Di Rusia pembangkit tenaga nuklir sudah bisa dibikin perorangan di rumah. Gila juga kan? Enggak, nuklir ya. Setelah kita coba, ternyata nuklir tidak seperti yang kita bayangkan mengerikan, betul kan? Cuma nembak ion, betul kan? Makanya ada anak kecil yang bisa bikin itu ya. Saya nggak tahu dari mana ya. Anak 11 tahun kan, membuat PLTU sendiri untuk rumahnya. Keren banget kan, sampai dapat hadiah yang di bawah Nobel. Keren banget. Terus aneh-anehnya di dalam otak kalian ngapain? Saya mana mungkin itu. Nah, kalau punya otak itu berarti kamu memang bukan otak yang saintis atau bukan otak yang belajar. Itu aja. Ini seperti ini harusnya. Nah, dasarnya itu semua kan tahu ini dulu kan. Kamu kenal baru cinta kan? Kalau tak kenal gimana cinta katanya? Oke, ini sudah saya tidak akan ngomong lagi. Nah, ini kita ngomong tentang suatu senyawa. Ya, kita coba. Katanya suatu senyawa. Dan ini saya nggak pingin Herlina itu hanya ikut aja. Bahaya gitu, saya merasakan bahwa ini bahaya gitu.
Oke? Oke, di sini ada, saya rasa udah cukup nih ya, cukup. Kita ngomong bahwa kalau yang seperti ini cukup jelas lah ya. CHO ini kita ngomong sebetulnya adalah perbandingan mol-mol mereka ya. Jadi kalau kita bikin ini, artinya saya nggak tahu ini ada CX OZ gitu, kalau kayak gitu dibakar gitu. Ini 0,29 gram kena dapatnya 0,66 karena kita terbiasa dengan cara gini. Jika masa relatifnya sudah tahu MR-nya sini, MR-nya adalah 58 gitu. Ditanya rumus molekulnya apa? Nah, kita tahu dulu rumus molekul itu gimana ya? Nah, rumus molekul. Rumus molekul yang kita ngomong sini, kalau ada seperti itu ya, tentu dia akan kita sebut ini adalah rumus empiris yang paling sederhana. Yang paling sederhana nanti dikali N. Nah, ini totalnya harus ya, harus MR-nya ini harus 58. Jadi N kali ini kali ini harus 58. Kelipatan dari ini lah ya, ini kelipatan inilah ya, di kelipatannya gitu. Yang ditanya adalah bisa jadi misalnya C-nya itu C-nya ini O gitu ya. Nah, ini kan yang paling sederhana, perbandingannya 1, 2, 1, cuma tak ditulis ya. Nah, kalau misalnya begini, misalnya ini dapatnya ini N ya, misalnya dapatnya ini berapa sih? 12, 14, 30 ya. Kalau saya anggap gini, 30 kan? Misalnya ini 60 misalnya gitu ya, misalnya. Berarti N-nya harus 2 lah. Berarti nanti senyawa yang kita mau adalah C2, K4, O2 gitu. Ngerti kan? Tapi MR sini 58. Oke ya. Ingat, kita mencari ini dulu yang paling sederhana. Pak, gimana Pak? Oke, kita akan tahu konsep hukum kekalan massa ya, betul nggak? Jadi C yang ada di sini itu akan sama dengan C yang ada di sini. Nah, kita ngomong tentang massa. Ya, kalau kita ngomong massa, H yang di sini massanya kalau sama dengan nanti massa yang di sini. Oke? Ngerti ya? Di sini ada dua konsep ya. Kita ngomong konsep massa dulu. Nah, massa O di sini berapa? Massa C di sini berapa? Gimana cari dulu? Persentase ya? Ya, persentase massa. Berarti CO itu berapa ya? 44. Hah? 44. Gimana? 44 ya? Ini 44. Berarti C ini berapa? 12/44 ya? Kali dengan 0,66 gitu ya? Saya pakai cara itu dulu. Berarti dapat berapa itu? 0,18. Berarti C yang ada di sini, komponen C-nya ada ini. Tentu asalnya dari C yang sini loh, ya. Jadi tentu sini adalah C-nya sini adalah 0,18. Oke ya. Kali, nanti hal kali X dong, catat gitu ya. Oh, boleh saya ngomong, nah, karena ini adalah perbandingan dia ya. Jadi yang X ini adalah perbandingan mol. X, Y, Z adalah perbandingan mol. Ingat.
18. H berapa di sini? Hah? Hasilnya berapa ya? H berarti 2 per 4, 18 ya? Kali 27, berapa ya? 0,03. 0? 0,03. Gitu. Berarti kalau 03 ini punyanya H ya? Berarti sini ada 0,03 H. Berarti sisanya O dong, ya? Gitu ya? Ini enggak O-nya kamu sisanya karena totalnya ini kan, ya? Nah, berarti sisanya ada apa? Sisa berapa? Punyanya O berarti ya? 0,09 ya berapa? 0, nah. Selanjutnya saya ngomong ini adalah perbandingan mol. Tinggal kamu bandingkan aja MR-nya C-nya. C-nya berapa? 12 ya. Ini berapa? 1 ya. Ini berapa? 16 ya. Gitu. Nah, dapatnya berapa ya? Kalau kita ini berapa mol? 0,015. Hah? 0,015. 0,0 itu. Ini 15. hah? 15. Oh, ini 1,5. Ini 0,03. oh, 0,3. Ini 0,005. gitu. Gitu ya. Nah, kalau gitu saya ambil ini aja ya. Saya bikin gini ya. Saya ambil gini aja. Betul nggak? Berarti ini boleh 115, ini 30, ini 5 gitu. Betul ya? Nah, perbandingannya berapa? Ini perbandingan berapa? Bagi 5, 1 bagi 5, 6 bagi 5. Ya. Berarti paling 3 ini saya tak tahu lah. Ininya C3, H6, O. Tapi di sini kan dia tanya senyawanya ya. Jadi C3H6O, nah, ini harus 58. Gitu ya. Ini total berapa? Oh, 58 apa ya? Pas, berarti 58. Ini N, 58. Berarti N-nya 1 lah ya. Oke, kalau gitu ya udah, berarti senyawanya karena tetap udah sama, N-nya 1. Senyawanya gini lah. Dan ini adalah salah satu logika matematika dalam bidang kimia lah ya, atau fisika juga boleh ya, hukum kekalahan energi ya. Nah, kalau itu hukum kekalahan massa ya. Dan ini kalau kita belajar memang karena sudah tidak ada UN, nggak diguna. Oke ya, di sekolah nggak diguna. Udah nggak guna nih, di sekolah udah nggak ngajar lagi gitu ya. Satu-satunya ada guna di mana Pak? Yaitu kalian kuliah, saat kalian praktek. Ya. Nah, apakah ada jalan lain? Nah, ini yang menarik. Ya, bertanya di nyatanya, kalau dibakar misalnya ambil tepung terigu deh, aku bakar kan jadi karbon kan? Mana ada dapat air dan CO2? Mana ada? Dan ini reaksinya artinya oksigen yang diberikan tuh nggak boleh berlebih. Pokoknya sudah terpakai dia, terbakar, jadi nggak ada lagi gitu, mana ya? Pas-pasan. Ya udah, ini tidak pas-pasan, ini pas-pasan. Atau misalnya ini misalnya dia kan tulis gini tadi, kalau kita jadikan C3H6 ya, O ya. Oke. Berarti kita harus O nya ada berapa? H nya ada 6 ya, berarti 3 ya sini ya. Betul. C nya ada 3. Oke. Berarti sini O nya ada 6 tambah 3. Hah? 6 tambah 3. 6 tambah 3 9. 9. Di sini 1. berarti sini harus 4,5 ya? 4 aja. Hah? Oh 4. Ini 1 ya. Jadi kalau kamu di sini artinya
1 mol ini yang kamu berikan harus ada 4 mol oksigen. Kalau lebih berarti dia tidak akan ketemu ini. Nah kalau misalnya ini saya bukan 1 mol, saya berikan saya sisa ini jadi 2 mol, ini saya 4 mol. Ini hasilnya ini mula-mula misalnya satu ya, mula-mula ya. Nah setelah reaksi ini kan hanya boleh pakai 4 mol ini aja kan, tidak? Ya? 4 mol. Ini kan kita pakai apa reaksi ini kan ini kita pakai 4 mol, sini hanya butuh 1 mol, boleh kan? Hasilnya ini dapat 3 mol, ini dapat 3 mol. Tentu ini ada sisa 1 mol ini tepung. Ya, ini habis, ini dapat 3 mol, 3 mol. Pak, ini apa? Kalau ada reaksi yang terkontrol, setelah oksigen habis, yang tepungnya ya sisa. Tepung terigunya sisa, ngerti ya? Masih ada putih-putihnya di situ, ngerti ya? Ya jangan anggap ini omong kosong gitu. Setelah kalian membuat suatu penelitian, ternyata dengan cara tertentu kamu berhasil membuat reaksi ini tanpa membutuhkan oksigen yang banyak misalnya. Ternyata oksigennya hanya butuh 0,1 oksigen. Berarti saya bisa membuat ini jadi efisiensi lebih tinggi gitu. Ngerti nggak? Karena oksigen kita butuh kan sangat banyak kan? Nah, kalau oksigen dengan saya bisa membuat yang sangat kecil, bisa menghasilkan air 3 mol. Wow, luar biasa kan? Ya. Karena air ini bisa menghidupkan tanaman kan? Ya, betul. Tanaman menghasilkan oksigen lebih banyak, dia prosesnya menguntungkan jadinya, ya kan? Dengan begini aja kalau kalian teliti sana sini, apakah bisa terjadi yang dengan cara kondisi tertentu, dengan tambah suatu katalis gitu, dengan gimana cara saya nggak tahu, yang kita belajar kimia SMA mungkin belum nyampe, tapi dasarnya ada. Berhasil menurunkan ini tidak perlu 4 mol, cuma butuh 10 mol oksigen bisa menghasilkan ini 9 apa gitu, lebih banyak, berarti efisiensi terjadi. Berarti ini bisa dibawa ke Mars misalnya. Wow, kamu Nobel di tangan kamu lah gitu, intinya gitu. Jadi kalian nggak perlu yang wah, satu hal kecil kamu pahami dulu semua. Ya. Sini ada data Herlina, ya. Angelina mulai masuk, Angela belum masuk. Kita sudah harus, waktu kita ada sampai kita 545 kan? Kita. Oke. Tolong Angelina, teman-teman yang lain yang kelas 10 yang masih ada di sini, termasuk Angelina sudah ada di sini. Saya sampai bertanya, apa yang membuat kalian yang sampai sudah tidak lagi beranggapan bahwa belajar dengan tutor serata itu penting? Apa yang membuat sampai kalian seperti itu? Padahal dalam otak saya, kalau kalian belajar di sini, itu artinya belajar ini sangat penting. Penting itu mengapa jadi tidak penting? Karena kalian anggapannya di sekolah kalian tidak belajar, jadi tidak penting. Angelina kakaknya harus bisa membangkitkan semangat. Kemarin saya ada